Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ONMIPA tingkat wilayah tahun 2023, yaitu bagian termodinamika dan fisika statistik. Ini ada 5 soal, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, nomor 1, sebuah tabung diisi gas argon dijaga temperaturnya pada 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Hitunglah laju rata-rata atom gas argon tersebut jika diketahui massa molekul argon adalah 40 gram per mol, ketepatan umum gas itu 8,413 Joule per mol Kelvin. Kemudian, jika tekanan gas ditingkatkan 4 kali lipat sedangkan volumenya dibuat tetap, hitunglah laju rata-rata gas tersebut. Oke, mari kita jawab. Nah, di sini perlu hati-hati ya, karena yang diminta di soal itu adalah laju rata-rata, bukan laju RMS atau root mean square. Yang biasanya dibahas ya itu kan lebih sering laju RMS ya, dari SMA juga sudah dibahas. Sedangkan di sini yang diminta adalah laju rata-rata. Kalau laju RMS itu kita menghitung rata-rata dari kelajuan kuadrat. Setelah itu diakar, itu laju RMS. Kalau yang di sini yang dibina adalah laju rata-rata ya. Kita mencari nilai rata-rata dari kelajuan. Nah, rumus-rumusnya itu ya silakan dipelajari di materi tentang teori kinetik gas ya, yang terkait dengan distribusi Maxwell-Boltzmann ya, untuk gas ideal ya, jadi partikel yang bergerak bebas, isotropik dan tidak terpengaruhi potensial apapun. Nanti ya diturunkannya dari situ. Nah, untuk persamaannya, untuk rumusnya itu kecepatan rata-rata gas. Nah, itu kita sebut aja V kecepatan rata-rata ya, V average. Nah, kalau di gas RMS ya itu kan kita pakainya akar 3 kT per M ya, atau 3 RT per MR massa molekul ya. Tapi kalau laju rata-rata itu adalah akar dari sama satuannya ya, nanti pakai RT per MR secara satuan sama, tapi faktornya beda ya. Kalau yang laju RMS itu 3, kalau yang laju rata-rata itu 8 per pi. Ya, jadi tinggal masukkan rumusnya ini aja ya. Jadi di sini, nah ingat untuk temperaturnya itu dijadikan Kelvin. Jadi temperatur di sini 27 derajat Celcius dijadikan Kelvin tambah 273. Kemudian massa molekul argon ya, massa molar itu kan masih gram. Nah, di sini jadikan kilogram per mol. Jadi itu dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah 710 ya kira-kira, atau 710 meter per second. Ya, ini kecepatan rata-rata gas ya, gas argon nih. Kemudian jika tekanan ditingkatkan 4 kali lipat, volumenya tetap, maka ya yang berubah adalah temperatur. Sehingga kita perlu mencari temperatur akhir ya. Temperatur gas setelah eh, dipanaskan, setelah mengalami peningkatan tekanan. Jadi ya karena dalam kasus ini volume jumlah gas itu tetap, berarti kan dari PV sama dengan nRT sama dengan gas ideal. Kita cukup mencari hubungan antara P per T ya. Nah, P per T itu sama dengan nRT per V sama dengan konstan.
Sehingga dari sini ya, kalau kita mencari P per T sama dengan P absen per T absen ya. Bangsa. Dari sini kita peroleh T absen sama dengan P absen per P kali T. P absen 4 kali lipat ya, berarti di sini adalah 4T. Kemudian masukkan ke kecepatan rata-rata gas yang baru. Jadi V absen ya, rata-rata. Yaitu ganti aja ini menjadi T absen. Kemudian kita masukkan T absen itu sama dengan 4T. Jadi 4T. Nah, karena 4T, 4-nya keluar dari akar bisa ya. Jadi di sini tinggal 2 kali ini. Nah, yang di dalam akar itu kan sama aja kecepatan rata-rata yang awal tadi ya. Di 2 kali V average yang awal tadi. Atau ya hasil yang pertama itu tinggal dikalikan 2. Hasil yang awal tadi 710 dikalikan 2 itu berarti 1420 meter per second. Oke, itu untuk nomor 1 ya. Ya, asalkan tahu rumusnya ya langsung hitung aja ya. Oke, sekarang nomor 2. Ini mulai panjang ya. Sebuah kalorimeter berisi 0,8 kg air dan 0,2 kg es. Dipertahankan untuk selalu berada dalam kesetimbangan pada suhu 0 derajat Celcius. Sepotong besi bermasa 1 kg yang awalnya berada pada suhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air tersebut. Jika semua proses ini berlangsung secara isotermal, tentukan apakah massa es masih tersisa. Ya, soal ini tidak menanyakan berapa ya, tapi cuma menanyakan tentukan apakah massa es masih tersisa. Jadi kita tidak harus menghitung berapa massa es yang tersisa, kalau memang tersisa. Ya di soal dikasih ya kapasitas kalor besi itu 450 Joule per kilogram Kelvin, air 4180 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor lebur es adalah 336 kilojoule ya. Jadi 336.000 Joule per kilogram. Oke, mari kita jawab ya. Nah, perhatikan proses yang berlangsung ya. Jadi kan kita memiliki air dan es dicampur. Tapi suhunya selalu nol. Jadi airnya tidak tidak jadi beku, esnya tidak mencair ya. Kemudian ada satu besi 1 kilo, besi 1 kilo lalu dimasukkan ke dalam air, di campuran air dan es, itu kan besinya 100 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apakah massa es itu tersisa atau enggak? Kita perlu pahami bahwa proses ini berlangsung secara tertutup ya. Jadi ada yang dinamakan asas Black ya. Itu dari SMP ya, udah ada ya. Yaitu kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima ketika proses pencampuran seperti ini. Nah, yang melepas kalor itu kan berarti besi ya, karena suhunya turun. Kemudian yang menerima kalor itu adalah es dan air. Nah, kalor yang diterima oleh es dan air itu akan dipakai oleh es untuk meleburkan dirinya. Jadi airnya tidak memakai itu ya, airnya tidak memakai eh, kalor yang diterima tuh nggak dipakai oleh air, tapi seluruhnya akan dipakai oleh es. Jadi prosesnya nanti es akan melebur dulu. Nah, kalau nanti sudah melebur semua, baru gabungan es dan air tadi itu akan menyerap kalornya untuk menaikkan suhu. Sehingga kalau kita ingin menentukan apakah massa es masih tersisa, kita kan tahu ya bahwa kalau es masih tersisa, otomatis campuran kita suhunya masih 0 derajat Celcius. Kan tidak mungkin campuran kita suhunya di atas 0 ya. Karena ya otomatis esnya pasti sudah mencair semua.
tidak ada yang tersisa. Nah, jadi apabila es masih tersisa, maka suhu akhir campuran adalah 0 derajat Celcius. Sehingga karena sudah tahu suhu akhir, maka kita bisa hitung ya. Maka jadi kita bisa menghitung kalor yang dilepas oleh besi selama proses pendinginan dari suhu awal 100 derajat Celcius. Dari suhu awal 100 derajat Celcius. Nah, kalornya, kalor kalor L ya, atau kalornya besi, B. Kalor besi berarti massa besi dikalikan kalor jenis besi kalikan delta T besi. Nah, berarti kan di situ kapasitas besi ya. Ini kalau lihat satuannya sebenarnya itu bukan kapasitas kalor ya, tapi kalor jenis. Nah, delta T-nya berarti kan 100 ya, 100 derajat Celcius. Jadi kita bisa hitung ya ini sama dengan berapa ya? 1 kalikan 450 kalikan perubahan suhunya, perubahan dalam Celcius dan Kelvin itu sama aja, berarti 100 juga. Nah, ini hasilnya adalah 45.000 Joule ya. Berikutnya kita lihat ya, apakah kalor yang sebegini banyak segini ya, yang dilepas oleh besi itu seandainya diserap seluruhnya oleh es, berapa massa es yang diperlukan? Oke, jadi dari sini massa es yang diperlukan ya, supaya es melebur seluruhnya jika menyerap kalor sebanyak Qb. Ya berarti nanti Qb itu kalau seluruhnya melebur berarti sama aja massa ya, massa es ya. Kita sebut aja M M aja ya. M dikalikan F. Oke, atau ml. Nah, dari sini kita peroleh ml itu sama dengan Qb per L. Nah, kalau dihitung ini hasilnya adalah 0,13 kilogram. Oke. Nah, dari sini kan berarti kalau kita punya es sebesar 0,13 kilo, itu seluruhnya akan meleleh, melebur ya, mencair ya, gitu kan. Sedangkan di soal ini kita memiliki es 0,2 kilogram. Artinya ya karena massa es pada kasus ini adalah 0,2 kilogram, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat massa es yang tersisa karena ya karena tidak seluruhnya melebur ya. Jadi ketika kita punya 0,2 kilogram es,
Maka yang melebur itu hanya 0,13. Sisanya 0,07 kg itu tetap menjadi es. Nah, ini kesimpulannya ini. Kalau ditanya besar massa sisanya ya pakai 0,7 kg. Itu tidak ditanyakan. Seandainya kurang dari 0,13 ya, soalnya ya nanti prosesnya berarti esnya meleleh semuanya, kemudian menjadi air, bergabung bersama air, dan suhu akhirnya mungkin tidak nol ya, sedikit di atas nol ya. Sedangkan kalau masanya lebih dari 0,13 seperti di kasus ini, sekali lagi nanti hanya 0,13 kg yang melebur atau menjadi air, sisanya ya tetap menjadi es. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas nomor 3. 3 ini cukup unik ya, karena kita seperti soal di matematika, peluang-peluang. Sebuah model sistem molekuler sederhana terdiri dari 4 partikel dengan energi total 5 satuan. Jadi jumlah partikelnya sudah terbatas, energi totalnya harus 5 satuan. Distribusi partikel mengikuti susunan di tingkat energi dan degenerasi seperti ini. Jadi ada E0, E1, E2, E3. Nah, degenerasi itu artinya keadaan yang berbeda memiliki energi yang sama ya. Jadi misalkan di N0 ya. N0 ini ada 3 keadaan yang berbeda, tapi energinya sama-sama N0. Kemudian bagian A buat semua status mikro ya, atau makro state sistem tersebut yang mungkin untuk statistik Fermi-Dirac. Yang B hitung status mikro atau mikro state untuk setiap tingkat energi dan masing-masing status makro state. Berikutnya tentukan status makro mana yang memiliki probabilitas terbesar. Nah, untuk menjawab soal ini, fisika yang kita perlukan adalah untuk memahami statistik Fermi-Dirac. Nah, kalau statistik Fermi-Dirac, partikel itu tidak bisa mengisi keadaan yang sama. Jadi, satu kotak di sini, di gambar ini, itu hanya bisa diisi oleh satu partikel. Tidak bisa diisi oleh lebih dari satu partikel. Beda nanti kalau statistiknya yang Bose-Einstein ya, itu yang beda. Kalau Bose-Einstein, partikel itu boleh menempati keadaan yang sama, bertumpuk-tumpuk ya. Misalkan semuanya, empat-empatnya di satu kotak itu boleh. Kalau Bose-Einstein. Tapi di sini Fermi-Dirac itu nggak boleh. Nah, sampai situ, sisanya kita akan lebih main-main matematikanya ya. Bagaimana kita mengisi kotak ini, kemungkinannya mungkin ada berapa. Nah, perhatikan batasan yang diberikan di soal ya, yaitu energi total itu harus 5 satuan. Tidak bisa energinya bukan 5 satuan. Jadi kita harus susun bagaimana caranya supaya energi total itu 5 satuan. Energi total harus 5 satuan. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Nanti barangkali ada kemungkinan yang aku terlewat, ya silakan dikoreksi ya. Kemungkinan yang pertama, aku kopikan. Ini ada terdapat 3 kemungkinan ya. Ini kemungkinan status mikro ya, atau macro state ya. Jadi kita masuk ke kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama yaitu ada satu partikel energi E0, kemudian ada satu partikel energi E1,
Kemudian dua partikel energi E2. Kalau dijumlah ini kan sama dengan 5 ya. E0 itu kan 0, kali 1 0. Lalu satu partikel E1 berarti 1 kali 1. Kemudian dua partikel E2, 2 kali 2 4. Berarti 4 tambah 1 tambah 0 hasilnya 5. Oke, mungkin untuk pengisiannya eh, kalian ya. Nah, ini ya. Artinya satu partikel energi N0. Berarti kita pakai warna merah aja. Satu partikel itu di sini ya. Kemudian satu partikel E1, dua partikel E2. Oke. Nah, ini nanti misalkan di N0 ya. Partikel yang ini, ingat kalau di Fermi-Dirac, partikelnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi kita tidak bisa melabeli partikel ini sebagai partikel 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D. Itu nggak bisa. Itu beda, itu poin pentingnya ya. Jadi ketika konfigurasinya seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama kita bisa lihat dari N0. N0 ini kan satu partikel ya. Nah, satu partikel ini kan bisa mengisi tiga kemungkinan ya. Bisa di kiri, tengah, atau di kanan. Jadi yang bagian, ini sekalian menjawab B ya. Ini sekalian menjawab yang bagian B. Mungkin nanti dulu deh. Berarti untuk pengisiannya kita lewati dulu. Itu yang bagian B. Intinya kemungkinan yang pertama seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua itu satu. Oh, satu partikel energi N0. Kemudian ada dua partikel energi E1. Jadi ini udah energi totalnya 2 ditambah 3 partikel energi E E3. Berarti oh maaf 1. Jadi 2 kali 1 itu 2, 1 kali 3 itu 3. Berarti 2 tambah 3 5. Lalu kemungkinan ketiga itu ada em, dua partikel energi E0. Kemudian ada satu partikel energinya E2 tambah satu partikel energi E3. Jadi ini 2 tambah 3 ya. 5 juga. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang mungkin adalah seperti ini. Ya, 3. Baru kita gambarkan status mikro untuk tiap tingkat energi dan status makro ya. Ini kita gambarkan ya. Jumlah status mikro untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama. Oke. Jadi tadi ya, pengisiannya itu ada satu di sini, satu di sini, dua di sini. Nah, yang bawah sendiri ya, yang N0 itu kan dia ada tiga kemungkinan keadaan yang bisa diisi ya. Karena ada degenerasi ya. Jadi di sini ini ada tiga kemungkinan atau tiga, 3 microstate ya.
Kemudian yang sini, ini ada dua ya, karena dua keadaan yang mungkin diisi. Ada dua microstate. Nah, yang atas ini ada tiga ya. Yang pertama di kiri dan tengah, lalu nanti bisa juga di sini dan di sini, atau bisa juga di sini dan di sini. Oke, berarti ada tiga kemungkinan juga ya pengisiannya. Ada tiga microstate. Nah, dari sini total status mikro ya. Kemungkinan pertama adalah berarti karena seperti ini, itu kita kalikan kemungkinan, kita kalikan jumlahnya ya. Jumlah mikrostate tiap energi ya. Berarti 3 kalikan 2 kalikan 3 sama dengan 18. Jadi 18 kemungkinan ya. Nama dikalikan ya cukup masuk akal ya. Kalau misalkan kita eh, memilih baju itu ada dua kemungkinan. Memilih celananya ada dua kemungkinan. Berarti kombinasi yang bisa kita pilih ya, baju dan celana itu kan ada 2 kali 2 sama dengan 4. Sama seperti ini. Oke. Berikutnya untuk kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan kedua. Sekarang ada 1 di E0, lalu ada 2 di E1, kemudian 1 di E3. Nah, ini berarti ada 3 microstate ya. Ini, nah kali ini cuma satu ya, karena ya cuma gini saja ya mungkin. Kita tidak bisa melabeli partikel A ini partikel B ya, kita nggak bisa. Karena partikelnya itu tidak terbedakan. Nanti kalau partikelnya itu terbedakan, AB dengan BA itu konfigurasi yang berbeda. Jadi ini ada dua. Tapi karena ini tidak terbedakan ya sekali lagi, jadi ini cuma satu konfigurasi aja yang mungkin seperti ini. Ini cuma satu. Yang atas berarti juga cuma satu ya. Dari sini kita bisa menghitung total status mikro untuk kemungkinan kedua adalah ya berarti 3 kalikan 1 kalikan 1 ya sama dengan 3. Lalu yang terakhir ya untuk jumlah status mikro untuk kemungkinan ketiga. Berarti yang sebelah sini sekarang yang di E0 ada 2, lalu di E2 itu ada 1, E3 ada 1. Sebelah sini berarti ada 3 kemungkinan ya dalam microstate ya buat energi yang ini. Kemudian sebelah sini ada 3 juga. Sebelah sini 1. Berarti total status mikronya adalah 3 kali 3 kali 1. Ini adalah sini. Oke, berarti ketiga kemungkinan seperti itu ya. Sekarang tentukan status makro mana yang memiliki probabilitas terbesar. Nah, asumsi kita adalah
setiap microstate itu memiliki peluang yang sama. Di antara satu microstate dengan yang lain itu peluangnya sama. Sehingga kalau microstate-nya banyak, ya itu peluangnya paling besar untuk macrostate tersebut. Misalkan macrostate yang pertama ya, status makro yang pertama ya, 1N0, 1S1, 2I2. Ini microstate-nya ada 18 ya. Jadi nanti ya peluangnya, kalau kita menghitung peluang, ini kan kita nggak suruh menghitung peluang ya, kita suruh menentukan aja yang probabilitas paling besar. Menghitung peluangnya ya nanti 18 dibagi totalnya ya, total microstate-nya ya. 18 tambah 3 tambah 9 ya. 36 ya. Eh, maaf. 30 ya. Yaitu peluangnya 18 per 30. Kemudian yang ini peluangnya berarti 3 per 8 per 30. Yang ini peluangnya 9 per 30. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa status makro dengan probabilitas terbesar adalah yang memiliki jumlah status mikro terbanyak ya, yaitu status makro pertama atau ya kita jadwalkan lagi satu partikel energinya nol, 1S1 dan 2E2. Ini merupakan yang paling besar probabilitasnya. Di penelitian. Oke, itu untuk yang nomor 3 ya.